masing-masing juga menyaksikan besarnya kuasa Tuhan itu, besarnya kekuatan Tuhan itu pada kita. Mari kita sampaikan, kita tidak hanya menyaksikan kebesaran kuasanya, tetapi kita dapat bersaksi melalui mulut kita, melalui perbuatan-perbuatan kita, melalui pikiran-pikiran kita ini. Ibu bapak, saudara-saudari yang kami kasih dalam Kristus Yesus, marilah kita kembali memuji Tuhan seraya merenungkan firman-Nya untuk sepanjang hari ini. Kita memohon ketenangan dan ketulusan dari Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah melampaui segala akal dan pikiranmu, dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mazmur 18 ayat 3. Inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Mazmur 18 ayat 3. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Sekali lagi saya akan membacakannya. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allah, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Ekspresi iman kita ini selalu berdasarkan pengalaman iman setiap pribadi tentang Tuhan kita itu. Ada yang mengenal Tuhan sebagai sahabatnya. Ada yang mengenal Tuhan sebagai tempat curhatnya. Ada yang mengenal Tuhan sebagai penyelamatnya, penolongnya, dan lain sebagainya. Tergantung kedekatan kita kepada Tuhan dan pengenalan kita kepada Dia. Dalam hal ini, Raja Daud mengenal Tuhan, dia katakan tadi, sebagai bukit batu, sebagai gunung batu, sebagai benteng, sebagai perisai, sebagai penyelamat, gunung batu dan sebagainya. Sebagai kekuatan yang tidak tergoyahkan. Bukit batu, gunung batu, itu sebagai sesuatu yang kuat sekali, yang tidak tergoyahkan. Sementara kota bentengku itu sebagai tempat perlindungan, rumah di mana seseorang dapat berlindung. Tempat berlindung yang dapat menyembunyikan dirinya dari para musuh. Itu hanya bisa diungkapkannya, itu hanya bisa ia katakan bahwa Tuhan itu adalah kota bentengnya, tempat perlindungannya yang kokoh, ketika dia punya kekuatan dan pengenalan bahwa pengalaman imannya itu ada pada Tuhan. Tidak mungkin dikatakan sebagai gunung batu atau kota bentengku, dia katakan, jika dia tidak pernah merasakan bagaimana tangan Tuhan itu melindunginya. Bagaimana tangan Tuhan itu dengan kuat mengangkatnya. Tangan Tuhan yang berkuasa itu melingkupi dirinya. Tidak mungkin dia katakan Tuhan itu atau Allah itu adalah kota bentengnya jika dia tidak punya pengalaman iman di mana dia merasakan perlindungan yang dilindungi oleh Tuhan. Mungkin dari musuh-musuhnya, atau dari para lawannya, atau dari hal-hal yang membawa dia terjatuh. Jadi tidak mungkin dia dapat mengatakan Allah adalah kota bentengku atau gunung batuku tanpa punya pengalaman di dalam pergumulan hidupnya. Saudaraku, siapapun Tuhan menurut pengalamanmu, akuilah dia sebagai Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Yang berkuasa atas hidupmu, hidup saya, dan hidup kita. Karena karya-karyanya dalam kehidupan manusia dan seluruh jagat raya ini
sungguh-sungguh tak terbatas. Dia yang memiliki seluruh jagat raya semesta alam ini dan juga kita manusia, dan dia jugalah yang berkuasa atas segalanya itu. Nah, karena itu dengan segala kuasa dan karyanya ini, maka hanya kepada dia sajalah kita dapat mengandalkan hidupnya. Kita dapat meletakkan hidup kita ini kepadanya. Maka dari sanalah kita dapat mengakui dia, lebih mengenal siapakah Allah itu. Nah, kalau demikian, apakah yang akan kita lakukan? Kalau kita sudah mengetahui, mengenal siapakah Allah itu. Mari saudaraku, kita bersaksi. Setelah itu kita masing-masing juga menyaksikan besarnya kuasa Tuhan itu. Besarnya kekuatan Tuhan itu pada kita. Mari kita sampaikan, kita tidak hanya menyaksikan kebesaran kuasanya, tetapi kita dapat bersaksi melalui mulut kita, melalui perbuatan-perbuatan kita, melalui pikiran-pikiran kita ini sendiri juga. Melalui tutur kata kita, ataupun melalui perbuatan dan tingkah laku kita. Jangan pelit saudaraku untuk menyampaikan kabar baik dari Tuhan itu kepada sesama kita yang lain. Jangan malu juga menyaksikan kebesaran kuasa Tuhan itu. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Tidak harus dengan berkhotbah, tidak harus dengan membuat renungan atau mengatakan di hadapan umum. Tetapi kita bisa juga mengungkapkannya dengan chat WA atau di FB kita masing-masing. Mulailah kita saudaraku mengurangi kata-kata yang menyakitkan hati teman. Kata-kata negatif yang membuat hati Tuhan terluka oleh karenanya. Gantilah kata-kata tersebut dengan kalimat atau perkataan-perkataan yang membawa kedamaian, yang membawa sukacita bagi orang lain, yang dapat meneguhkan iman ataupun menumbuhkan iman seseorang. Saudaraku, Tuhan benteng hidupku. Tuhan perlindungan kita saat ini. Ketika keadaan ekonomi Indonesia ini mulai bergoncang, mulai tergoncang, politik Indonesia ini semakin memanas, gereja semakin rapuh, hampir-hampir tidak mampu lagi memperdengarkan suara kenabiannya. Tapi percayalah saudaraku, Tuhan masih tetap melindungi kita. Bagi yang percaya kepada Tuhan, mari dengan berlindung kepadanya dan memohon kekuatan dari Tuhan, kita akan diberikannya kelegaan. Kita akan diberikannya kelepasan. Akuilah dalam hidupmu bahwa Tuhan itu adalah sumber segala perlindungan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah setiap mulut kami, mulut yang percaya kepadamu, yang mengenal Engkau, mengakui siapakah Engkau dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau adalah Tuhan penyelamat, juru selamat, Tuhan yang dapat diandalkan, sumber dari segala pengetahuan, sumber dari segala apa yang ada di dunia ini, bahkan sumber berkat, karunia, dan anugerah. Biarlah pengenalan kami ya Tuhan semakin dalam kepadamu, sehingga kami dapat dengan sukacita menyaksikan dan bersaksi ya Tuhan akan kebesaran serta kekuatan-Mu itu. Kalau Engkau ya Tuhan sudah melindungi Daud dan dia mengatakan Engkau adalah gunung batunya dan kota bentengnya. Biarlah Tuhan kami juga mau berlindung di bawah kekuatan-Mu itu. Supaya kami memperoleh kekuatan serta keberanian untuk menyaksikan karya-karya-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, Engkau yang memberkati seluruh warga jemaat-Mu ini. Ketika mereka mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan, teguhkanlah hati mereka, tumbuhkanlah Tuhan iman mereka, lebih tambahkan ya Tuhan kepercayaan kepada mereka,
dan beranikan diri mereka ya Tuhan untuk menjalani hari-hari yang penuh dengan ancaman dan rintangan ini. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang dapat kami andalkan di dalam hidup kami ini. Oh Tuhan, berkatilah hidup mereka di dalam setiap usaha mereka, dalam pekerjaan, dalam studi, di dalam pendidikan ataupun di sekolah, di rumah sakit, atau dimanapun mereka berada ya Tuhan, bahkan di rumah sekalipun, di tempat tidur sekalipun ya Tuhan. Biarlah mereka melakukan hal yang baik dan yang benar, dan ketika mereka melakukan semuanya itu, mengalirlah berkat-Mu atas mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin dan percaya firman-Mu selalu memberikan kekuatan bagi kami. Karena Engkau adalah penyelamat, juru selamat, dan kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Ibu bapak sekalian, Allah adalah kota benteng dan gunung batu kita, bahkan penyelamat dan pelindung kita. Oleh karena itu marilah kita beraktivitas sepanjang hari ini dengan penuh keberanian, karena Allah itu ada bersama dengan kita. Terima kasih. Shalom. Horas, horas.